Ikhwani fi din, a'azzakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kita untuk kembali duduk di dalam majelis di salah satu rumah dari rumah Allah Jalla wa Ala. Yang walaupun tentunya barakallahu fikum kita sekarang ini masih dalam suasana menjaga diri. Oleh karena itu barakallahu fikum, hadirnya kita di masjid itu tetap kita masih menjaga protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Belum ada perubahan sampai sekarang. Kalau bersil kamamat, apakah dengan menggunakan masker ketika sholat, wattaba'udi al-jasadi, ya, kemudian menjaga jarak, bertakim, kemudian mencuci tangan. Ya, alhamdulillah kita cuci tangan dari rumah sudah ya. Cuma menjaga jarak, kemudian memakai masker. Sejak awal sebulan yang lalu, pemerintah melalui Menteri Agama mengumumkan setelah diadakannya new normal. Nah, salah satu persyaratan yang diberikan oleh pemerintah dibukanya kembali masjid adalah dengan menjalankan prosedur protokol kesehatan yang telah kita ketahui bersama. Memakai masker, barakallahu fikum, menjaga jarak di dalam sholat. Yang asalnya di dalam sholat memakai masker itu adalah perkara yang makruh, ya, perkara yang terlarang. Namun indal hajah itu dibolehkan. Demikian pula menjaga jarak, asalnya merakatkan shaf. Tetapi ketika adanya kebutuhan, adanya rasa kekhawatiran masih tersebarnya penyakit ini, maka kita dibolehkan untuk menjaga jarak. Demikian pula dengan mencuci tangan dan yang lainnya, barakallahu fikum. Ya. Kita tidak pungkiri barakallahu fikum bahwa di dalam pencegahan penyakit tentunya termasuk juga yang lebih utama adalah usaha yang dilakukan dari sisi imaniyah, dari sisi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hadir di masjid untuk melaksanakan salatul jamaah, salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi para lelaki. Barakallahu fikum, namun kita juga harus menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita. Dan ini salah satu kewajiban yang harus kita jalankan. Ketika seorang meniatkan menjalankan perintah tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian menuju kepada kebinasaan, maka semuanya itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azzakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyebutkan satu permasalahan penting, dan ini masih ada kaitannya dengan tersebarnya virus corona ini, yaitu terkait tentang pentingnya tatabbut, teliti di dalam menerima berita. Daruratut tatabbut fi talaqqil akhbar. Pada pembahasan ini insyaallah taala kita akan menyebutkan satu ayat yang masyhur di kalangan kaum muslimin, lebih khusus lagi di kalangan para penuntut ilmu min ahli sunnah. Itu salah satu ayat dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat juga disebut oleh para ulama dengan surah Al-Akhlaq, surah yang menjelaskan tentang akhlak. Di dalam ayat yang ke-6
menjelaskan tentang pentingnya seseorang tatabbut. Ya. Teliti di dalam menerima berita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti berita tersebut. Fatabayyan. Kita diperintahkan untuk tabayyun, cari kebenarannya, cross check berita tersebut. An tusibu qauman bijahalatin, agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum. Ya. Tanpa mengetahuinya, yakni tanpa mengetahui keadaannya. Fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu yang engkau lakukan tersebut. Nah, ikhwani fi din azzakumullah, barakallahu fikum, ayat yang mulia ini merupakan usul atau asal pokok dari pembahasan pentingnya seseorang at-tathabbut, cross check, mencari kebenaran, teliti di dalam menerima berita yang datang kepadanya. Khususnya ketika berita tersebut datang dari orang-orang fasik. Datang dari orang yang fasik. Nah, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam tafsirnya, pada juz yang ke-7 halaman 370, beliau mengatakan rahimahullah, ya'muru ta'ala bitathabbuti fi khabaril fasik liyakhfata lahu li'alla yahkum biqawlihi fayakunu fi nafsi al-amr kadiban aw mukhti'an wa yakunu al-hakim biqawlihi qad iktafa wara'ahu wa qad nahaa Allahu 'an ittiba'is sabilil mufsidin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk tatsabbut, mencari ketetapan tentang kabar dari orang yang fasik. Nanti kita akan sebutkan apa yang dimaksud dengan orang yang fasik. Nanti akan disebutkan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah taala di dalam Adwa'ul Bayan. Jadi Allah Jalla wa Ala memerintahkan untuk tatsabbut, mencari kebenaran, teliti tentang kabar berita yang datang dari orang yang fasik. Agar disikapi dengan apa? Disikapi dengan hati-hati. Agar tidak ditegakkan hukuman berdasarkan ucapannya, sehingga jadilah kenyataannya dia berdusta atau salah. Sehingga jadilah orang yang menghukumi dengan perkataan si fasik ini, ya, telah berjalan di belakangnya. Artinya dia menghukumi sesuai dengan ucapannya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang untuk mengikuti jalannya orang-orang yang membuat kerusakan. Salah satu yang dilakukan oleh orang-orang fasik adalah kerusakan di atas permukaan bumi. Dan orang yang fasik ini adalah orang yang menyimpang dari agamanya, orang yang menyimpang dari akidahnya, orang yang majhul, tidak dikenal dengan keilmuannya. Barakallahu fikum. Juga disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini pada kitab beliau Tafsir Taisir Karimur Rahman pada halaman 800, beliau rahimahullah menyebutkan, wa hadza aidan min al-adab allati ulil albab. Ayat ini juga sama menerangkan adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berakal.
Yaitu apabila ada orang yang fasik yang memberitahukan kepada mereka suatu berita, maka hendaklah dia menelitinya dan tidak langsung menerima berita tersebut. Iya. Idza akhbarahum fasik bi khabarin ay yatathabbatu fi khabarihi wa la ya'khuduhu mujarradan. Jangan langsung ditelan mentah-mentah kabar tersebut. Fa inna fi dzalika khatiran kabiran wa wuqu'an fil itsm. Karena ini akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam bahaya yang besar dan terjatuh ke dalam perkara dosa. Barakallahu fikum. Fa inna khabarahu idza ja'ala bi manzilati al-khabar as-sadiq al-'adl. Na'am. Hakama bi muwajjabi bimujabi dzalika wa muqtadahu. Jadi ketika dia menghubungi apa yang datang dari orang fasik tersebut dengan berita yang dia dapatkan, ketika dia tidak teliti, dia langsung terima berita tersebut, karena yang dia pegang ini dia akan terjatuh ke dalam bahaya yang besar dan terjatuh ke dalam dosa, sehingga membuat orang menyesal. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Orang kalau tidak cross check berita yang datang kepadanya dari orang yang fasik, maka dia akan menyesali nanti. Oh, ternyata ini enggak benar. Apalagi ketika berita ini terkait tentang kedudukan seorang alim. Ya kan? Dia mendengarkan bahwa Syekh Fulan telah diadili, telah masuk ke dalam penjara, telah dicambuk 80 kali, tidak diterima persaksiannya. Kita tidak tahu ini kabar dari mana, bagaimana kebenarannya. Terbukti kemudian setelah berjalan waktu, ternyata ini adalah berita yang dusta. Dan telah banyak dari mereka-mereka yang mengaku ahlus sunnah menyebarkan berita ini, kemudian setelah jelas kedustaannya, mereka tidak rujuk dari kesalahan tersebut. Ini bahaya. Terkait tentang kehormatan seorang alim, terlalu banyak barakallahu fikum. Apalagi ketika terjadi fitnah, memang seperti itu kondisinya. Orang begitu mudah dia menerima berita, begitu cepat dia mengambil kesimpulan, oh ternyata Syekh Fulan seperti ini. Dulu dia ulama kibar, setelah terjadi fitnah sudah menjadi saghir atau sigar. Barakallahu fikum. Apa? Dari mana kesimpulan itu? Kesimpulannya dari kabar-kabar yang tidak ditahu dari mana asalnya, dari mana asalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk apa? Tasabbut, cari kebenaran dari berita yang datang kepada kalian. Barakallahu fikum. Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Adwa'ul Bayan pada juz yang ke-7 halaman 411, beliau mengatakan, "Wa qad dallat hadhihi al-ayatu min suratul Hujurat ala amrayn." Ayat dari surah Al-Hujurat ini menunjukkan kepada kita dua perkara. Al-awwalu minhuma, yang pertama, annal fasiqa in jaa'a min naba'in mumkinu ma'rifatu haqiqatihi wa hal ma qalahu fihi al-fasiqu haqqun aw kadhibun fa innahu yajibu fihi tatabbut. Perkara yang pertama yang ditunjukkan dari ayat tersebut, bahwasanya orang yang fasik jika datang dengan suatu berita yang memungkinkan untuk diketahui hakikatnya, dan apakah yang dikatakan orang fasik ini benar atau dusta, ada kemungkinan, ada qarinan, ya kan? Ini ucapannya bisa benar, bisa salah. Maka apa yang seharusnya dilakukan? Wajib untuk tatabbut padanya. Perhatikan, wajib untuk tatabbut. Wajib untuk cari kebenarannya. Jangan langsung diterima.
Apalagi kalau perkaranya masalah agama, barakallahu fikum. Pertanggungjawabannya besar. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyebarkan kesesatan, menyebarkan kebohongan. Yang diistilahkan sekarang dengan apa? Hoax. Berita dusta. Termasuk dengan apa? Apa yang telah menimpa kita? Apa yang telah menimpa dunia ini secara umum dengan tersebarnya wabah corona? Terlalu banyak berita-berita yang kita butuh menyaringnya, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang pertama, dari ayat tersebut, ketika berita ini datang dari orang yang fasik, maka apa yang harus dilakukan? Ada kemungkinan ini benar atau salah? Wajib bagi seseorang untuk tatabbut, cari kebenaran berita tersebut. Watsani wa huwa mastadalla alaihi biha ahlul usul min qabuli khabaril adl. Ayat. Apa yang dijadikan dalil oleh ulama usul, yakni diterimanya khabar yang datang dari orang yang adil. Dari sisi mana diambil faedah ini? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian orang yang fasik dengan membawa satu berita, fatabayyanu. Fatabayyanu, kata para ulama, mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari ayat ini, annal ja'iya binaba'in in kana ghaira fasik. Apabila yang datang dengan berita tersebut orang yang bukan orang yang fasik, maksudnya adalah orang yang adil, la yalzimut tabayyun fi naba'i, maka tidak harus mencari kebenarannya. Jadi kalau kabar ini datang dari seorang yang alim, seorang yang adil, dikenal dengan kejujurannya, dikenal dengan agamanya, dikenal dengan istiqomahnya dia di atas kebenaran, maka tidak perlu saya mau tabayyun. Ini pemahaman kebalikan dari ayat. Ketika kabar itu datang dari orang yang fasik, wajib untuk tabayyun. Maka sebaliknya ketika berita itu datang dari orang yang adil, maka tidak usah tabayyun. Ya. Sehingga ikhwan ibn a'udzakumullah, ya, hendaknya seorang muslim bersikap ilmiah. Apalagi ini terkait tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, itu ada keterkaitannya. Ketika muncul ucapan ini adalah konspirasi, ini adalah kebohongan, ini adalah politik, maka akan muncul celaan kepada pemerintah. Itu pasti. Kemudian akan muncul dalam diri, perasaan tidak peduli lagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sementara itu adalah kewajiban. Itu adalah kewajiban yang telah disebutkan oleh pemerintah. Na'am barakallahu fikum. Sehingga semuanya harus dikembalikan kepada keterangan yang jelas, dalil-dalil yang telah jelas. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, iyyaka an tatakallama fi mas'alah laisa laka fiha imamun. Berhati-hatilah berkata dalam satu permasalahan yang engkau tidak memiliki pendahulunya. Engkau tidak memiliki pendahulunya. Ini ucapan beliau disebutkan dalam Syarh A'lamin Nubala pada juz ke-11 halaman 296. Wallahu ta'ala shawab. Ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terkait tentang pentingnya seorang tatabbut terhadap berita yang datang kepada kita, ya, khususnya ketika berita yang datang ini terkait tentang permasalahan agama kita, terkait tentang permasalahan yang sifatnya internasional, sifatnya terkait tentang keselamatan seseorang. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyebarkan sebuah kedustaan diakibatkan karena kita tidak tabayyun, tidak cross check mencari kebenaran dari berita tersebut. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.